Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Hadirin ahli Jumat, termasuk gharizah sifat manusia mengikuti yang lain. Setiap orang pasti akan mengikuti yang lain, seperti anak mengikuti kepada orang tuanya, saudaranya, bisa jadi tetangganya dan lain sebagainya. Itulah salah satu sifat. Kemudian jika kita pisahkan, ada urusan duniawiyah, ada ukhrawiyah atau diniyah. Kalau urusan duniawiyah silahkan, karena kita diberi akal untuk menimbang-nimbang layak tidak untuk diikuti, pantas ente dituturkan, silahkan. Kalau urusan duniawiyah. Tetapi kalau urusan ukhrawiyah, urusan diniyah agama, Allah sudah memberikan arahan. Sebab jika kita sendiri yang memilihnya, tidak akan benar, tidak akan tepat pilihan itu. Dalam urusan agama adalah mengikuti Allah. Urusan akhirat ukhrawiyah, ikutilah Allah, karena tidak ada makhluk yang tahu urusan ini. Urusan agama jika bertumpu pada kreativitas manusia, itu pasti terjerumus ke dalam khayalan, namanya tahayul, mencari Tuhan. Apabila hasil tahayul menjadi keyakinan, disebut syirik. Cerita-cerita keagamaan hasil dari tahayul disebut khurafat. Kemudian amalnya hasil rekayasa pikiran dan rasa, itulah yang disebut bid'ah itu. Jadi ini paket tidak bisa dilepas. Akalnya tahayul, akidahnya syirik, cerita keagamaannya khurafat, dan amalnya bid'ah. Nah, begitu. Inilah sejarah telah membuktikan itu. Kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayah dari Allah, tuntunan. Nah, jelas yang maha tahu adalah Allah, karena itu ikutilah Allah. Bagaimana cara mengikuti Allah itu? Allah turunkan kitabnya Al-Quran, ikuti ini. Allah turunkan sunnah, ikutilah itu. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kamu apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Jangan mengikuti yang lain. Begitu. Hadirin ahli Jum'ah, Allah juga telah menghabarkan dalam Quran surat Al-Baqarah, idtabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab.
Ingatlah nanti pada hari kiamat semua yang diikuti tidak akan bertanggung jawab kepada para pengikutnya. Jangankan untuk menanggung yang lain, untuk dirinya sendiri saja begitu berat. Dan Allah beritahukan ini, tidak ada siapapun yang diikuti akan bertanggung jawab atas pengikutnya. Wa ra'aul adzaba, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, putuslah segala hubungan. Tidak ada lagi hubungan anak dan orang tua, karena orang tua tidak akan mempertanggungjawabkan amal anaknya. Begitu juga anak tidak akan mempertanggungjawabkan amal orang tuanya, apalagi yang lain. Begitu juga para guru, ustadz, ulama, kiai, mereka tidak akan bertanggung jawab atas pengikutnya nanti. Ini Allah sudah beritahukan dari sekarang. Karena itu hendaklah ikuti Allah dan Rasul. Caranya seperti tadi, kaji Quran dan Sunnah. Tentu saja untuk masyarakat umum tidak mudah, maka hadirnya ustadz, ajengan kiai itu benar-benar ini menjadi tumpuan. Karena itu jangan mengikuti orangnya, tapi ikutilah fatwanya itu. Dan Quran telah mendorong agar umat mau bertanya. Ini bagi jalan agar benar cara mengikuti petunjuk Allah itu. Allah perintahkan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh kamu kepada ahlu dzikri. Apa yang dimaksud ahlu dzikri di sini? Ahli dzikir di sini. Ahlul ilmi, yang punya ilmu. Apa yang dimaksud ahlul ilmi di sini? Ahlul kitabi wa sunnah. Karena itu jika bertanya, hendaklah juga kita meminta rujukannya. Umpamanya satu masalah ditanyakan lalu beri jawaban A, tanyakanlah mana dalil dari Quran sunnahnya. Itu harus, karena diperintah oleh Allah. Jika kita mengikuti fatwa seseorang dan kita tahu bahwa rujukannya Quran sunnah, maka sikap yang seperti itu disebut ittiba. Orangnya disebut muttabi. Inilah yang didorong itu. Tetapi ketika kita menerima fatwa dan kita tidak tahu rujukannya ini dari mana, pokoknya mah asal cek mama ikut saja, itu namanya taklid. Orangnya disebut muqallid, dan muqallid ini tercela. Jadi yang baik adalah yang ittiba, mau bertanya, itu aja. Dan nanti yang ditanya, nah begitu, ustadznya, ajengan, kiainya harus jujur, tidak boleh ada yang disembunyikan. Menangguhkan jawaban ketika diperlukan itu kan tidak boleh. Nanti umat akan beramal sesat jadinya. Kedua, tidak boleh ada yang dicampur aduk. Rusaknya umat Yahudi dan Nasara karena ulama-ulamanya tidak jujur. Ajaran Taurat itu mereka rekayasa, campur aduk dengan hasil pikiran, lalu disampaikan kepada umat. Yang disinilah kejujuran ulama itu. Dan jika tidak tahu, jangan menjawab dengan kebodohan. Cek urang sunama tong nyanyahwanan. Ini kan urusan agama, tanggung jawabnya kepada Allah. Jika tidak tahu ya tidak tahu saja, dan tidak boleh ada gengsi hingga menjawab
tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Inilah satu arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersikap hati-hati, jangan sembarang ikut. Mesti kita tahu dari mana rujukannya. Bukan kita harus hafal ayatnya, hadisnya, tetapi tahu rujukannya itu dari mana. Ini yang disebut ittiba itu. Allah sudah beritahukan, sebab nanti pada hari kiamat siapapun tidak akan bertanggung jawab kepada yang lain. Untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri saja begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ahli Jumat, ada 4 golongan yang menutup cahaya Islam. Bukan dari luar, ini dari dalam. Cahaya Islamnya tidak akan padam, itu dijamin oleh Allah. Hanya ada kalanya penglihatan orang tertutup, baik tertutup oleh orangnya atau oleh ajaran lain. Jadi cahayanya tidak akan hilang. Seperti dalam Quran surat As-Saff diterangkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Melalui media sekarang begitu banyak ungkapan-ungkapan dan pernyataan yang menjelek-jelekan Islam, tapi cahaya Islam tidak akan padam. Cuma kadang-kadang penglihatan orang terhalang. Yang menghalangi itu satu, qaumun ya'lamun wala ya'malun, kaum yang berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak bukti dalam amal, tidak menjadi uswah, ikutan, tuladan. Akhirnya Quran dan sunnah sebatas dalam otak saja, tidak masuk ke dalam hati menjadi iman, tidak mendorong menjadi amal-amal yang saleh. Ini satu yang menghalangi cahaya Islam itu. Tidak sedikit kita dengar, kita baca, kita terima informasi adanya ulama, ustadz, kiai yang justru malah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Ini satu yang suka merusak, menghalangi cahaya Islam. Yang kedua, qaumun ya'malun wa la ya'lamun, kaum yang mau beramal, semangat beramal tapi tanpa ilmu. Akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan. Daek hari amal beramal nama ngan asal daek kue tanpa tuntunan ilmu. Ini masih banyak sekali orang-orang yang asal mau beramal. Malah tidak sedikit sekarang ada juga alasan dari ustadznya, dari ulamanya, keun bae teu aya dina Quran sunnah na oge, keun bae teu dicontohan ku Rasul oge, da alus, itu aja. Bukan dalil. Itu saja alasannya. Walaupun tidak ada dalam Quran sunnah, tidak dicontohkan oleh Rasul, kan bagus, masa yang bagus tidak boleh, itu aja. Ini kusut pikiran. Ketika ditanya siapakah contoh yang bagus dalam pelaksanaan agama, jawabnya Rasul.
Tapi kok alasan seperti tadi? Jika berbeda dengan Rasul berarti berbeda dengan yang halus. Ari beda jeung nu halus gitu kan. Masa teka pikir nu kitu? Nah, itulah ya. Disinilah ya sekarang banyak sekali alasan seperti itu. Kaum-kaum yang mau beramal, umat mau beramal, tapi tidak dikasih ilmu, dibiarkan saja asal daek we gitu. Ini yang merusak cahaya Islam itu. Yang ketiga, kaum yang beramal tanpa perhitungan, tanpa keapikan, asal daek, padahal dalil ada, tahu dalil ada, tapi kitu we keun bae ramena gitu-gitu ieu mah gitu aja Pak. Jadi disesuaikan dengan keinginan orang, keinginan masyarakat, sehingga muncul penilaian benar itu kalau banyak pelakunya. Lamun loba nu migawena ciri eta bener, nah itu kan sudah keluar dari batasan. Benar itu adalah dari Allah. Walaupun semua orang melakukan sesuatu pekerjaan dan dianggap benar, jika tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itu adalah kebatilan. Pama siwallah fahuwa batilun, apa yang berbeda dengan yang dari Allah maka itulah kebatilan. Hadirin ahli Jumat, inilah yang perlu kita perhatikan sekarang ini. Nah, kemudian untuk bagian akhir ada islah. Islah itu beberes lah. Allah senang sekali kepada hamba yang mau beberes amal. Hari beberes amal mah moal sakaligus, bisa jadi sepanjang hidup. Setelah kita kaji, setelah kita dengar yang benar fatwanya, ternyata salat kita tidak sesuai dengan salat Rasul, tinggal mengubah saja. Yang tidak sesuai tinggalkan, ambil yang sesuai. Itu namanya islah. Allah senang kepada hamba yang melakukan islah itu. Dan islah itu tidak sekaligus, bertahap. Bisa jadi hari ini salah, besok mudah-mudahan benar. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan jika ada upaya untuk islahul amal itu. Hadirin ahli Jum'ah, sekali lagi ringkasnya adalah ikutilah Allah jika ingin selamat. Jangan mengikuti makhluk, pasti celaka. Bagaimana cara mengikuti Allah itu? Ikuti kitabnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ikuti Rasulnya. Ketiga, jika kita mendengar fatwa dari ajengan, dari ulama, dari kiai, jangan dulu langsung dijadikan pegangan. Dengar dulu, lalu perhatikan, lalu lihat rujukan. Jika sesuai dengan rujukan dari Allah, terima. Jika tidak, jangan. Karena siapapun pemberi fatwa tidak akan bertanggung jawab di akhirat itu. Itulah diantaranya yang saya sampaikan. Semoga menjadi pendorong keapikan bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.